Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Apri Triana MPD selaku dosen pangampu mata kuliah filsafat umum serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmatnya kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya selaku moderator di kelompok 6 akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nurfadia. Saya sebagai moderator sekaligus presentator. Selanjutnya ada Aufarul Umam sebagai presentator dan yang terakhir ada Adinda Azhara sebagai presentator. Pada presentasi kali ini mengenai mata kuliah filsafat umum yang berjudul filsafat skolastik. Filsafat skolastik ialah istilah skolastik merupakan kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah, atau dari kata scholar yang artinya kurang lebih sama, yaitu mengajar atau bersekolah. Jadi skolastik berarti milik aliran atau sekolah. Nama skolastik mengacu pada peran besar sekolah dan biara dalam pengembangan gagasan filosofis. Era skolastik dimulai setelah filsafat terhenti karena kerusuhan dan masalah politik Roma pada abad ke-6 dan ke-7. Oleh karena itu, kekaisaran Romawi runtuh bersama dengan peradabannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aufarul Umam. Padanya dipersilakan. Filsafat Kristen. Agama Kristen lahir pada awal abad ini dan secara tidak langsung mempengaruhi posisi filsafat di barat. Pembahasan tentang pandangan hidup Kristiani mulai mempengaruhi atau bahkan mengganggu pemikiran para filosof. Agama Kristen yang berkembang membawa dimensi baru ke arah filsafat selanjutnya. Dimensi ini tidak lebih dari sebuah periode diskusi filosofis yang ditunjukkan untuk membahas iman Kristen. Dengan kata lain, periode tersebut dikenal dengan periode kristenisasi filsafat. Filsafat ini disebut periode patristik. Istilah patristik berasal dari kata patres yang berarti bapak dalam gereja. Bapak merujuk pada penyair Kristen menelusuri jalannya ke teologi Kristen, menghubungkan agama Kristen dengan landasan intelektual. Ada ide-ide filosofis dalam komunitas yang lebih besar yang disebut budaya kafir. Jadi ada dua pengertian yang berbeda, yaitu yang berdasarkan agama Kristen dan yang berdasarkan filsafat Yunani. Pendapat para pemikir agama terbagi menjadi tiga dalam menanggapi filosofi tersebut. Pandangan pertama mengklaim bahwa setelah wahyu ilahi dalam Yesus Kristus, pemikiran filosofis lainnya harus berhenti atau tidak ada sama sekali. Pandangan lain mencoba mempengaruhi dua ide dengan menistenisasinya. Posisi ketiga bahkan mengklaim bahwa filsafat Yunani adalah langkah pertama menuju agama yang harus diterima dan dikembangkan. Filsuf pada masa itu antara lain adalah Justin Martyr dan Origen. Martyr adalah seorang pemikir yang sejak awal mempelajari berbagai sistem filsafat. Dia mempengaruhi dua buku yang membela hak-hak Kristen. Clemens dan Origen berasal dari Alexandria, sebuah kota yang merupakan pusat intelektual zaman kuno akhir yang mengembangkan teologi yang terstruktur secara ilmiah berdasarkan filsafat Yunani, khususnya Platonisme dan Stoisme. Dua sudut pandang berbeda muncul dari filsafat zaman patristik, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kekristenan sudah memiliki sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan,
dan pandangan yang beranggapan bahwa Kristen berlandaskan filsafat Yunani. Kedua saling menuduh dan memfitnah sehingga muncul upaya-upaya untuk membela kekristenan. Selanjutnya yaitu tentang filsafat Hindu. Saddarsana sebagai filsafat Hindu. Dalam tradisi spiritual India, darsana adalah padanan yang paling dekat dengan ekspresi filosofis barat. Tetapi pada prinsipnya ada perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Filsafat barat dipisahkan dari agama, sedangkan darsana berakar pada agama Hindu. Kata darsana berasal dari kata drs, yang artinya melihat ke dalam atau mengalami. Dari kata darsana yang artinya penglihatan atau pandangan terhadap realitas, melihat dalam konteks ini bisa berarti pengamatan atau pengalaman intuitif. Nah, secara umum, darsan berarti sajian kritis yang menelaah logika atau sistem. Lebih jauh menurut Radhakrishnan, kata darsana berarti sistem pemikiran yang diperoleh melalui pengalaman intuitif dan ditopang oleh argumen-argumen logis. Kata itu sendiri dalam pengertian filosofis pertama kali digunakan dalam Sutra Kannada Vaisesika. Nah, filsafat Hindu atau darsana merupakan proses rasionalisasi agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama memberikan aspek praktis ritual dan darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi, sehingga agama dan darsana bersifat saling melengkapi. Darsana muncul dari usaha manusia untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang hakiki bersifat transendental sejak lahir hingga meninggal. Nah, mengapa orang dilahirkan, apa tujuan kelahiran manusia, dan apa yang hilang ketika orang meninggal? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah titik awal dari darsana. Filsafat Hindu sering dianggap berpusat pada Atman, artinya segala sesuatu dimulai dengan Atman dan akhirnya diakhiri dengan Atman. Dalam proses belajar, mereka selalu diarahkan pada tujuan tersebut. Jadi, filsafat Hindu bukanlah proses berpikir yang kering dan tanpa tujuan. Realisasi Atman adalah tujuan dari setiap darsana. Meskipun Veda mengatakan dalam berbagai bentuk Atmavare Drastavya, Atman yang dapat diwujudkan, atau pemulihan posisi semula Atman sebagai hamba Tuhan yang abadi. Atman adalah prinsip dasar dari semua kehidupan sehingga keberadaannya harus dipahami. Nah, ada beberapa dalam Bhagavad Gita, Atman itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu acedya, artinya tidak terlukai oleh senjata. Kemudian yang kedua ada hya, artinya tidak dapat terbakar. Ketiga, akledya, artinya tak terkeringkan. Yang keempat, acesya, tak terbasahkan. Yang kelima, itu ada nitya, artinya abadi. Yang keenam, sarwagata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh, stanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan, acala, artinya tidak bergerak. Yang sembilan, sanatama, artinya selalu sama. Yang kesepuluh, awyakta, artinya tidak terlahirkan. Yang ke-11, asinta, artinya tidak terfikirkan. Dan yang terakhir yaitu ada awikara, artinya tidak berubah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Adinda Azhara Rama. Kepadanya dipersilakan. Filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan pula secara luas tentang ontologi dalam menunjukkan pandangan tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal.
Terima kasih kepada semua presentator yang telah memaparkan materinya. Baik, sebelum saya tutup untuk presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang tadi. Ialah filsafat selalu berkembang dari waktu ke waktu. Maka dari itu, filsafat pramodern pun juga mempunyai periodisasi tersendiri, salah satunya filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan memiliki ciri khas yakni dipengaruhinya filsafat oleh ajaran gereja. Filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi dua masa, yakni masa patristik dan skolastik. Pada masa patristik, filsafat benar-benar didominasi oleh gereja. Setiap filsafat yang bertentangan dengan ajaran gereja ditolak dan harus dilenyapkan beserta pendukungnya. Sedangkan pada masa skolastik, filsafat mulai bangkit kembali dengan tetap menjadikan ajaran gereja sebagai patokan untuk berfilsafat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.